Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Masih dalam hal yang hubungannya tentang an-nahi. Ma taqtadhihi sighatun nahi. Nah, apa yang menjadi keharusan dari bentuk nahi, larangan? Apa yang menjadi keharusannya? Apa iktidaknya? Ketika dilarang begitu, apa hasilnya? Apa natijahnya? Sighatun nahyi indal itlaqi, ya, bentuk larangan di saat disebutkan larangan itu secara mutlak, maksudnya secara mutlak tidak ada qarinah, ya, taqtadhi tahrimal manhiyi anhu, maka asal hukumnya mengharuskan diharamkannya sesuatu yang terlarang tersebut, wa fasadahu, dan rusaknya yang dilarang itu. Rusak. Nah, jadi dari sini ikhwan menunjukkan pada kita bahwa bentuk larangan memberikan dua konsekuensi. Ya, dua konsekuensi ini secara mutlak tidak ada qarinahnya. Yang pertama, an-nahyu yaqtadhi at-tahrim, bahwa larangan itu ya menghasilkan hukum haram, mengharuskan diharamkannya sesuatu. Ini pertama, selama tidak ada qarinah yang membawa kepada hukum yang lain. Yang kedua, an-nahyu yaqtadhi al-fasad, bahwa larangan itu mengharuskan rusaknya sesuatu yang terlarang. Nah, merusak sesuatu yang dilarang itu, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari asal tersebut. Faminal adilla ala annaha taqtadi tahrim, maka termasuk dalil atau di antara dalil yang menunjukkan bahwa haram itu mengharuskan atau menghasilkan hukum haram. Di antara dalilnya, ya tentunya beliau menyebutkan secara ringkas, dalil-dalilnya banyak, ini di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang didatangkan pada kalian Rasul, apa yang Rasul ajarkan kepada kalian, apa yang Rasul anjurkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah itu apa yang telah diajarkan kepada kalian. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti. Karena apa yang dilarang oleh Rasul itulah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diperintah oleh Rasul itulah yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fal amru bil intiha amma nuhiya anhu, maka perintah untuk berhenti dari apa yang dilarang darinya yaqtadhi wujubal intiha. Maka apa? Mengharuskan hukum wajib untuk berhenti, ya kan? Karena asal hukum perintah apa? Wajib. Maka ketika diperintahkan untuk berhenti, jangan melakukan, maka hukumnya wajib untuk tidak melakukannya. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'il. Kalau dilarang atau diwajibkan untuk tidak melakukan, berarti kalau melakukan berdosa. Berarti kalau berdosa
maka melakukannya hukumnya adalah haram. Wadah ya ikhwan, ini jelas ya? Sahlun am sa'bun? Sahlun insyaallah. Nah, yang jelas antum jangan dulu keluar. Pokoknya pahami ini kitab. Jadikan ini sebagai dasar. Kalau ini antum sudah pahami, melangkah ke kitab-kitab yang berikutnya, sampai kepada perselisihan-perselisihan pun, antum mudah sudah punya gambaran gitu. Nah, ya sudah punya pondasi di dalam usul fikih, sehingga suatu saat nanti kita akan sebutkan ini telah terjadi perselisihan di kalangan ulama usul, ya menjadi 3 pendapat atau 4 pendapat, 10 pendapat. Kita sudah punya pondasi dalam masalah ini. Nah, ini dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu yang terlarang. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut menghasilkan rusaknya sesuatu yang terlarang. Wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada. Di antara dalil yang menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada atas kami perintahnya, maka amalan itu tertolak. Tidak ada perkaranya dari Rasulullah, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, maka perkara itu atau amalan tersebut tertolak, ay mardudun, ditolak. Ya. Wa manaha anhu, dan apa yang Rasulullah larang darinya, atau wa manuhiya anhu, dan apa yang dilarang darinya, falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan berarti perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu mardudan, maka berarti yang dilarang itu amalannya tertolak. Rusak amalan yang dia lakukan itu. Nah, ya, ini adalah keadaan nahi larangan tersebut apabila disebutkan secara mutlak. Hada wa qaidatul madhab, ini dan kaidah di dalam madhab. Maksudnya madhab apa, ikhwan? Hambali. Fil manhi anhu, tentang sesuatu yang dilarang. Hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim. Apakah amalan tersebut batil atau benar? Batil artinya tidak diterima, atau sahihan, sahih artinya amalannya itu sah, ma'at tahrim, walaupun dia melakukan perkara yang diharamkan. Nah, sekarang ada perincian. Kalau tadi disebutkan secara mutlak, larangan itu memberikan konsekuensi apa? Rusaknya sesuatu yang diamalkan berupa larangan tersebut. Nah, apakah yang demikian secara mutlak? Ya, misalnya seorang pakai cincin emas, seorang laki-laki, diharamkan seorang laki-laki dari umat Nabi SAW menggunakan cincin dari emas. Lalu dia sholat, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Bukankah dia melakukan yang haram? Kalau dia melakukan yang haram, ya, berarti larangan tersebut memberikan konsekuensi apa? Rusaknya yang dia amalkan. Berarti apakah sholatnya batal? Ya. Nah, di sini ada perincian dalam masalah ini.
Beliau menjelaskan perkara ini berdasarkan kesepakatan dari madhabul Hanabilah. Kama yalis, bagaimana berikut ini. Ya. Jadi tinggal dilihat dan ditinjau larangannya itu kembalinya kemana. Larangan sesuatu itu. Yang pertama, ayyakunan nahyu aidan ila zatil manhi anhu. Bahwa larangan tersebut kembalinya kepada zat yang dilarang. Kepada zatnya yang dilarang. Au syartihi, ataukah syaratnya. Kembali pada syarat dari satu amalan, lalu syaratnya itu dia melakukan sesuatu yang haram. Fayakunu batila. Maka ini apa? Jadi batil. Nah. Ya. Jadi kalau dia kembali kepada zat dari suatu amalan atau kembali kepada syaratnya atau kembali kepada rukunnya dan segala sesuatu yang kalau di situ terjadi perbuatan haram, maka amalan tersebut batal, fasid, rusak. Wujuduhu ka'adamihi. Yang kedua, ayyakunan nahyu aidan ila amrin kharijin. Larangan tersebut kembalinya kepada perkara yang di luar. Ya. La yata'allaqu bidzatil manhi. Tidak ada hubungannya dengan zat dari yang dilarang tersebut. Wala syarti, dan tidak pula kembali pada syarat dari amalan tersebut. Fala yakunu batila. Maka dalam hal ini tidak batil. Tapi apa? Amalannya sah, tapi dia berbuat dosa. Nah. Paham ya kawan? Sekarang contoh. Beliau di sini memberikan beberapa contoh. Yang pertama, kaidah yang pertama itu. Apa itu yang pertama, ya kawan? Larangan itu kembali kemana? Ke zat dari fi'il, inti perbuatan. Misalul a'id ila zatil manhi anhu. Permisalan satu larangan yang kembalinya kepada zat dari suatu amalan yang dilarang tersebut. Fil ibadah. Dalam hal beribadah. Ya. An-nahyu an saumi yaumil idaini. Larangan dari berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, memang terlarang. Rasulullah SAW menjadikan dua hari itu sebagai hari-hari makan dan minum, tambah hari tasyrik. Sehingga pada hari itu memang sudah menjadi ketetapan di dalam syariat tidak boleh berpuasa. Nah, ada seorang yang berpuasa pada hari itu. Kalau dia berpuasa pada hari itu berarti dia melanggar, dia mengamalkan satu amalan yang kembali kepada zat dari suatu yang terlarang. Nah, karena memang hari itu zatnya terlarang untuk puasa. Kok dia puasa? Paham ini, ikhwan? Maka dalam hal ini amalan puasanya itu batil. Ya, bukan sah, tidak sah sama sekali. Karena kembalinya larangan tersebut kepada zat. Sesuatu yang terlarang. Dan itu, ikhwan.
Naam. Ya. Contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Ma'fi syahri Ramadan. Naam. Batil. Apa lagi? Bukan dari salat zawatul hajah. Naam, batil, sahih. Apalagi ya kawan? Mada aidan? Berbicara ketika salat dan seterusnya. Wa misalul aid ila dzatihi fil muamalah. Nah, sekarang dalam hal muamalah. Kalau tadi dalam hal ibadah. Permisalan satu larangan itu kembali kepada zatnya. An-nahyu anil bai'i ba'da nida'il jum'ati tsani. Larangan berjual beli setelah azan Jumat yang kedua. Mimman talzamuhul jum'ah. Bagi orang yang diwajibkan atas dia untuk menghadiri sholat Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ. Perintahkan untuk meninggalkan jual beli. Azan dikumandangkan, dia masih saja melanjutkan jual belinya. Padahal dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Maka jual belinya tersebut batil. Ya. Sebab larangan di dalam muamalah tersebut. Ya. Seseorang dilarang untuk berjual beli. Zatnya tidak boleh jual beli. Nah, ketika seorang melakukan pekerjaan jual beli dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan tersebut, maka itu menunjukkan larangan itu kembali kepada zat. Nah, maka jual beli itu adalah jual beli yang batil, fasid. Nah, ya, maka rusak. Jual beli tersebut tidak sah. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.